Halo teman-teman, kembali lagi di kanal Rama Diorama di sini ya. Oke, ini saya rekaman pagi-pagi ya, biar fresh itu. Nah, sekarang saya pada kesempatan kali ini akan meng-unboxing ya, unboxing plus review paket yang baru datang sehari kemarin ya. Oke, pesannya sudah beberapa hari yang lalu. Nah, ini kita sekarang akan mengunboxing dulu ya. Pertama, nah ini sepaket mainan hiasan sebetulnya untuk pajangan juga, bisa untuk dipajang di mana-mana gitu ya. Kita langsung aja. Nah, ini penampakannya sama sekali belum saya buka. Nah, ini saya pesan di toko online seperti biasanya ya. Nah, kita lihat langsung aja ya. Oke, kita buka. Ini diamankan dengan bubble wrap ya, sesuai dengan standar pengiriman paket gitu ya. Nah, karena mungkin memang jumlahnya ini 5 item, saya pesan sepaket isi 5 ya. Kira-kira harga 30-an, hampir 40 plus ongkirnya, jadi mungkin kira-kira 50.000 rupiah, 50 ribuan gitu. Oke, nah kita lihat nih ya. Wah, ini saya pesan sepaket mainan SpongeBob SquarePants. Nah, ini. Oke, dan kawan-kawan ya, with friends. Oke, dan kita lihat apakah mereka aman. Oke. Nah, mungkin ini penampakannya ya, warna-warni. Mungkin ini KW mungkin ya, atau request, hasil request atau gimana gitu ya, mungkin teman-teman lebih paham. Nah, bentar, kita langsung aja ya buka. Oke, yang pertama ya tentu aja yang pertama SpongeBob ya. Nah, kalau SpongeBob ini dia nggak dapat stand ya, stand seperti Sandy ini ya. Oke, kita lihat penampakannya. Nah, ini kualitasnya bagus ya, cukup bagus gitu ya. Oke, siap. Cetakannya juga bagus, mungkin ini KWS mungkin ya, super gitu. Oke, favorit teman-teman ya, anak-anak hingga remaja, mungkin dewasa juga yang masa kecilnya, masa lalunya akrab dengan seri film Nickelodeon. Oke, nah, kita ukur sekarang ya, kira-kira berapa. Dan ini tidak berartikulasi ya teman-teman ya, zero articulation. Oke, kisarannya 4 cm lebih 1 milian ya, about 4 centimeters ya, lebih 1 milian lah ya, gitu ya untuk SpongeBobnya ya. Nah, kita kena akrab dengan suaranya yang khas ya, ketawanya ya, gitu ya. Oke, dia berdiri dengan pose sempurna ya, pose umum, senyum ramah ini. Kemudian bukan senyum ya, melebarkan mulut gitu ya, gembira gitu ya. Nah, dengan badan yang standby. Oke, apa bisa berdiri kira-kira? Oh, tidak bisa ya ternyata ya. Yang memang mungkin terlalu, kakinya terlalu ini ya, terlalu tebal di bagian depan gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah Sandy yang versi tanpa dia menggunakan pakaian renang ya, menggunakan bikini mungkin. Nah,
Dia tanpa uh, Aquanaut suite ya mungkin ya. Nah, oke. Kalau dia di rumah seperti ini ya. Nah, oke. Dia ada stand untuk berdirinya. Gitu, kira-kira mungkin ini tingginya hampir 4,5 ya. Kalau dengan telinganya mungkin 4,6 cm mungkin ya. Oke. Tapi saya nggak tahu ya ini apakah skalanya benar atau sebenarnya sendinya kekecilan ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Untuk seru-seruan mungkin it's okay lah ya. They are okay gitu ya. Nah ini kemudian, nah Sandy khas dengan suaranya yang kecil ya, gitu ya, mungkin lebih teman-teman mungkin lebih familiar dengan suara Sandy yang khas itu, mungkin dengan memang dia makhluk darat ya, makhluk darat yang dia meneliti di laut mungkin ya. Oke, berikutnya adalah Tuan Crab ya, Mr. Crab. Beliau adalah money lover ya. Pelit juga. Oke, cipo. Oke. Dan ini di suara di Indonesia nya didubbing oleh Pak Dadang ya, kita tahu ya. Dia adalah bos dari SpongeBob ya, kita tahu semua. Merahnya mungkin dia apa ya? Merahnya lebih pekat gitu ya. Dan ini dia agak bertekstur ya teman-teman, nggak licin gitu ya. Mungkin karena paint jobnya gitu, paint jobnya lumayan sih memang ini. Oke, Sandy bisa berdiri, kemudian Tuan Crab nggak bisa ya karena ini agak mulet, cetakannya mungkin agak ini ya, mungkin harus dikasih sandaran. Oke, nah ini ya, ini dia suka sekali sama uang ya, kita tahu ya, siapa yang nggak suka uang ya. Oke, gitu ya, ketawanya juga khas ya, gitu ya, nah, seperti itu. Nah, ada kenal gitu ya. Suaranya agak serak-serak gimana gitu. Nah, bisa mencium aroma uang dari kejauhan mungkin sekilas itu. Oh ya, size-nya karena dia bengkong ya, saya tidak bisa measure dengan tepat gitu ya, mengukur dengan tepat the measurements. Kira-kira aja ya kalau dari stand bawah ini ke matanya 5 lebih berapa ya? 5 lebih 2-an ya, 5 lebih 2. Oke, mungkin ini skalanya benar ya, mungkin kalau di seri kartunnya kalau ini untuk ini ya. Cuma Sandy-nya ini ya yang kurang mungkin kurang kepalanya kurang gede, mungkin badannya kurang tinggi juga mungkin ya. Oke. Saya akan coba nanti suatu hari cari yang Aquanaut ya, bukan astronot ya, karena kalau astronot di angkasa gitu ya. Kalau Aquanaut ya di air ya, aqua ya. Oke, next berikutnya kita akan melihat ini bestinya SpongeBob ya, karibnya ya, sohibnya ya, Patrick Star ya. Oke, pengangguran tapi dia sangat setia dengan temannya ya, gitu ya. Oke, ini suaranya juga khas ya, lucu gitu ya. Suaranya agak besar gitu ya, maksudnya sesuai dengan tubuhnya. SpongeBob, apa yang kau lakukan gitu ya. Ada yang mungkin suka ya. Oke. Ini kadang keberadaan dia itu membantu, kadang dia agak annoying gitu ya, seperti itu. Ini dia dengan stand, kira-kira 5,5 kurang ya, 5 lebih berapa nih, 1, 2, 3,
3 ya, lebih 3 mungkin, lebih 3 mili gitu ya. Oke, seperti ini like this. Oke. Untuk penampakan pinknya memang sesuai dengan first appearance-nya ya, menurut saya, seingat saya, tapi nanti kita cek lagi mungkin di cuplikannya. Pinknya memang agak gelap gitu ya, memang di awal-awal ya. Begitu tayangan terbarunya, pinknya agak memudar gitu ya, mungkin supaya lebih ramah di mata anak mungkin atau gimana ya. Tuh, hobi makan, suka makan ya dia ya. Terus bersendawa itu ya, bersendawa gelegeknya itu khas. Oke. Rumahnya dari batu dan semua perabotannya dari tanah gitu ya. Ajaib ya. Oke. Next adalah piaraannya SpongeBob ya. Gary Siput ya. Gary. Ya. Gitu ya. Nah, saya awal-awal saya nonton ini agak protes dikit ya, kok dia dijadikan siput ini, dia siput gitu ya, tapi dijadikan apa, representasi kucing ya di lautnya ya gitu ya. Nah, saya paham memang kalau di laut kan memang ini ya, ya kehidupan laut gitu ya. Apalagi ini kartun memang untuk imajinasi gitu. Awal-awal, tapi hanya awal-awal saja, kenapa kok suaranya kucing gitu ya. Tapi memang lucu ya, lama-lama saya terbiasa dan malah menyukai itu ya. Oke. Ini dia yang justru dia sebetulnya yang normal ya, cara berpikirnya ya. Nah, tapi dia kucing ya, piaraan siput yang dalam kehidupan nyata adalah kucing ya, memparodikan kucing ya, sosok kucing. Justru tuannya yang agak absurd ya, the master SpongeBob ya. Gary kalau kesininya size-nya secangkang ya, dengan cangkangnya mungkin 2,5 ya, senti, 2.5 centimeters. Kemudian kalau kesininya 3+1 ya mungkin. Mungkin ini lebih cocok di akuarium ya, semua teman-teman ya, semua figur ini ya. Nah, tapi nggak tahu apakah durability-nya untuk ketika dia di dalam air akan ketahanannya dia akan memudar atau tidak gitu ya. Mereka plastik ini, maksudnya karet gitu ya. Gitu. Apakah dia akan berlumut? Saya pernah punya mainan Digimon gitu ya. Saya waktu SD saya letakkan di akuarium gitu ya. Ada yang berjamur gitu ya, memang KW ya, tapi tidak selentur ini ya, tapi yang ini lenturnya. Tapi saya nggak akan meletakkan ini di akuarium gitu, karena memang hanya untuk pajangan mungkin ya. Nah, saya mungkin akan membuat diorama bikini bottom ya. Mungkin kalau ada kesempatan nanti di lain waktu gitu ya, saya post juga saya unggah di kanal YouTube saya, YouTube saya. Oke. Itu ya, dan saya juga mungkin kalau punya piaraan seperti Gary ya akan senang ya, bangga ya. Oke. Dia yang justru sering menolong tuannya dari kesulitan ya di rumah gitu. Oke, next the last ya. Last one is, nah ini ya, sosok yang sebetulnya dia ingin menjalani kehidupan dengan normal, hanya saja dia tidak beruntung ya mendapat tetangga kanan kiri yang mungkin bisa dibilang menurut versi Squidward ini sendiri memang mengganggu sekali ya, itu Squidward Tentacle Balls. Oke. Ya, seorang pegawai restoran yang ingin dengan standar hidup, maksudnya standar kualitas hidup yang ingin mewah gitu ya, serba mewah ya, serba fancy gitu ya. Oke, karena dia melihat temannya Squilliam yang selalu hidup mewah gitu ya.
Nah, dia sangat sangat eh, sangat membenci SpongeBob dan Patrick ya. Tapi kadang memang menunjukkan sikap sikap eh, baik hati ya kepada mereka, sering kadang menolong gitu ya. Identik dengan hidungnya yang besar gitu ya, dengan jiwa seninya yang agak aneh dan lukisan-lukisan gitu ya, hasil pahatan dia yang agak absurd gitu ya. Kemudian dengan ciri khas permainan klarinetnya yang bisa dibilang gimana ya. Ya begitulah gitu ya, kita tahu semua ya. Oke seperti itu. Nah, size-nya mungkin dia mungkin bisa berdiri ya. Oh nggak bisa ya, nggak bisa berdiri karena memang terlalu melengkung ke belakang, kepalanya berat ya. Ya too heavy ya, the head is too heavy. Oke, size-nya 5,5 cm ya, 5.5 centimeters. Oke, seperti itu. Dan warnanya mungkin sesuai ya dengan animasinya ya, walaupun pencahayaan saya cukup terang ini. Nah ini memang seperti ini ya warnanya ya, Gary juga gitu ya. Oke, memang kakinya 4 ya, ini gurita ya. Oke, oke, dengan suaranya yang agak sengau, kita tahu ya khasnya ya, mungkin karena hidung yang panjang itu gimana ya. SpongeBob Patrick minggir, aku benci kalian gitu ya. Yang mengisi suaranya adalah dubber terkenal ya, seiyu terkenal, yaitu siapa siapa ini, saya lupa ya nih siapa sih namanya itu ya. Oke, mungkin kita bisa lihat di YouTube-nya ya, sering ini Pak Jumali ya, Pak Jumali gitu ya, Pak Jumali itu. Oke seperti itu ya. Nah, saya suka waktu dia menggantikan Boys Who Cry gitu ya, saat air mataku mengalir gitu ya. Gitu ya, aku tak bisa mendengarkan tisu ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin ini, dan kedepannya mungkin saya mungkin ya akan menambah yang lain, mungkin seperti plankton dan anu. Saya lihat kemarin ada, cuma walaupun tidak satu skala begitu ya, tapi gak masalah bagi saya, yang penting memorable ya, happy-happyan, buat have fun gitu ya, buat having fun gitu. Bisa untuk pajangan di dashboard, mungkin macam-macam ya, seperti itu. Dan mungkin yang menurut saya tidak satu skala mungkin ya, dan menurut saya ini hanya Sandy ya, yang lainnya they are okay ya, mungkin skalanya beda-beda tipis dengan animasinya, saya nggak tahu. Tapi memang karena SpongeBob dia dari badan langsung kepala ya, mungkin lehernya nggak ada, jadi memang sebesar ini kan ya, yang kita tahu ya. Tuh, nanti mungkin kedepannya kalau ini saya ada kesempatan bisa cari apa, Larry, kemudian plankton, kemudian apa lagi itu, Pearl, anak angkat dari Mr. Crab ini ya, gitu ya. Seperti itu. Oke, cukup sekian. Thank you for watching dan take care. Oke, bye.